Nadia, apa kabar Indonesia Malam? Dokter Faris, kalaulah tadi Pak Pandu mengatakan gak usah terlalu takut karena efek keparahan dari Omikron ini kan tidak seperti varian sebelumnya. Tapi kalau tenaga kesehatan khawatir tidak kalau misalnya tiba-tiba membludaknya jumlah pasien? Pertama, memang tenaga kesehatan ini sudah mendapatkan booster. Ya. Jadi kan golongan yang memang kepajonannya tinggi karena sifat dari pekerjaan. Jadi sebagian besar dari tenaga kesehatan misalnya dia sudah menerima 1-2 Sinovac, kemudian yang ketiganya ada Moderna ya, atau misalnya platform yang lainnya. Jadi ini kelompok yang relatif memiliki daya tahan tubuh. Namun beberapa diantaranya sudah melewati 6 bulan yang kita nggak tahu bagaimana efek proteksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan tenaga kesehatan memang kita harus lebih jernih ya. Di antara di balik data ledakan kasus itu kan headline-nya kan sangat bombastis ya. Ledakan kasus puluhan ribu. Tapi di balik angka-angka itu kita harus lebih jernih melihat siapa di antara kasus ini yang jatuh ke rumah sakit, yang mengalami derajat sedang, mengalami derajat berat. Dan kita berharap memang betul berdasarkan pola dari luar negeri yang dihadapi mudah-mudahan adalah kategori yang ringan sedang, ringan dan tanpa gejala. Tapi sekali lagi catatannya, orang-orang yang ringan sekalipun dia harus punya akses terhadap obat. Salah satunya misalnya antivirus. Jadi kita mohon pengadaan antivirus yang sekarang pilihannya lebih banyak melalui panduan yang sudah dituliskan oleh 5 organisasi profesi bisa dibantu. Oke, mungkin saya ke Dr. Siti Nadia. Kalaulah untuk menekan penambahan kasus menanggulangi Omikron ini, kenapa mungkin pertanyaannya tidak semua masyarakat bisa mendapatkan booster vaksin ini, Dr. Siti? Kalau sekarang kan difokuskan untuk kategori-kategori tertentu saja, seperti apa? Ya, sebenarnya vaksinasi booster ini diberikan pada seluruh masyarakat di atas usia 18 tahun. Tapi kita tahu kan tidak mungkin kita langsung memvaksinasi 179 juta orang ya. Sehingga tentunya dibuat prioritas dan bertahap. Dan tahap yang pertama ini adalah karena kita melihat bahwa kelompok yang paling rentan setelah tenaga kesehatan adalah lansia. Karena tingkat secara artinya tingkat pertama ya, tingkat keparahan dan tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Kedua, karena mereka lansia ada proses degeneratif sehingga akan terjadi penurunan daripada efikasi vaksin tersebut. Dan kita membutuhkan ya perlindungan proteksi yang lebih tinggi pada kelompok-kelompok rentan ini supaya upaya kita untuk menekan virus tadi tetap bisa pada level yang cukup. Nah, inilah sebenarnya mengapa kemudian kita lakukan percepatan vaksinasi booster ini. Padahal sebenarnya tadinya kita akan menyelesaikan dulu sampai selesai 208 juta orang mendapatkan vaksinasi, baru kemudian memulai dosis booster ini. Ya, Dokter Siti, berarti kalau untuk booster vaksin akan sama dengan jenis vaksin atau vaksin tertentu sesuai dengan yang pertama kedua. Kalau saya misalnya Sinovac pertama dan kedua, kalau yang ketiga harus Sinovac juga atau bisa beda? Jadi kita saat ini kebijakannya adalah dari data kajian klinis ya, bahwa penelitian di Chili dan Spanyol menunjukkan bahwa kalau menggunakan jenis vaksin yang berbeda, yang kita kenal sebagai heterologus, itu efikasinya lebih tinggi dibandingkan yang dengan kombinasi yang sama atau homologus. Jadi kalau Sinovac Mbak Caca tadi dapat Sinovac, itu efikasi kalau kemudian Sinovac dikombinasi dengan Pfizer itu akan lebih tinggi. Jadi kita akan mengambil yang paling baik dan paling optimal dalam hal ini. Sehingga kita berhitung bahwa pada kelompok yang sudah mendapatkan vaksinasi lebih dari 6 bulan, itu adalah kelompok yang mendapatkan vaksin pada periode Januari sampai Juni. Dan pada Januari dan Juni itu ada 2 jenis vaksin yang kita gunakan, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Oleh karena itu kombinasi yang saat ini kita keluarkan adalah kombinasi untuk vaksin Sinovac dan AstraZeneca, di mana Sinovac bisa ada 2 pilihan, menggunakan Pfizer atau AstraZeneca sebagai dosis ketiganya, dan yang sudah mendapatkan AstraZeneca 2 kali itu mendapatkan vaksin Moderna. Nah, apakah nanti misalnya Sinovac ini dapat Pfizer atau mendapatkan AstraZeneca tergantung dengan stok vaksin yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Baik, mungkin sekarang saya ke Kang Emil, Pak Gubernur, ini apa yang Pak Gubernur bisa lakukan untuk menghimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri karena banyak varian Omikron ini didapat dari perjalanan luar negeri, bahkan juga antisipasi kerumunan ketika vaksinasi. Nah, kalaulah Omikron ada bersama kita di sini, nah ini bagaimana Pak Gubernur?
Baik, ternyata komunikasi saya sedikit terganggu dengan Pak Gubernur. Mungkin saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalaulah sekarang kita berpikir bahwa Omikron ini ada bersama kita, sebentar lagi kan akan ada vaksinasi lagi massal dilakukan. Ini bisa jadi bahwa ini juga rentan dengan adanya penambahan kasus sesuai dengan prediksi Kemenkes, Februari akan jadi puncak, begitukah? Ya, jadi yang paling penting di mana-mana peningkatan kasus itu akan memakan korban yang masuk rumah sakit dan yang berat itu adalah orang yang tidak mempunyai kekebalan, yaitu orang yang mungkin belum pernah terinfeksi atau orang yang belum divaksinasi. Diperkirakan di Indonesia itu ada 15% lah secara rata-rata penduduk Indonesia itu kekebalannya masih naif. Nah ini yang berbahaya. Jadi jangan hanya fokus di booster, kita harus mengejar cakupan vaksinasi suntikan pertama, suntikan kedua. 15% itu kira-kira kalau seluruh Indonesia 40 jutaan lah. Itu kan jumlah yang cukup besar. Kalau terjadi lonjakan, maka ini akan jadi korban pertama. Dengan demikian, maka strategi vaksinasinya adalah menjangkau mereka yang belum divaksinasi. Siapa? Yaitu adalah anak, remaja, selain kita membooster pada lansia. Dan juga masih ada lansia yang belum mendapat vaksinasi. Dengan demikian kita harus geraknya serentak, jangan hanya memikirkan booster saja. Ini yang menurut kita saya ingatkan kepada kita semua. Iya, oke. Pak Gubernur, apakah sudah tersambung dengan saya, Pak Gubernur? Iya. Ya, Pak Gubernur, ini bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk wilayah Jawa Barat, bahkan untuk membuat warga untuk tidak bepergian ke luar negeri, supaya vaksinasi nanti ketika booster juga berjalan dengan aman, karena Omikron ada bersama kita? Ya, seperti Pak Pandu, Ibu Nadia tadi sampaikan, kita fokus yang pasti-pasti bisa kita kendalikan, yaitu peningkatan performa vaksinasi. Di Jawa Barat, kita vaksinasi per hari ini sudah di atas 80%, alhamdulillah kan. Kemudian booster sudah dimulai, ada 3 kota, Bogor, kota Bandung, dan kota Cimahi yang sudah di atas 100%. Jadi strategi kami di Jawa Barat adalah tetap fokusnya pada peningkatan dosis 1 yang belum, kemudian memaksimalkan lansia, baru booster kira-kira begitu. Jadi booster ini makanya di Jawa Barat kami dahulukan kepada tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga PNS, TNI, Polri yang berhubungan langsung dengan penanganan pandemi. Nah yang kedua adalah mengingatkan warga, kan tadi kesimpulannya Omikron ini cepat menular, cepat juga sembuhnya. Oleh karena itu prokes itu terus kita kampanyekan, kemudian kita tracing di Jawa Barat. Setiap satu kasus kita sudah bisa melacak 13 orang terdekat, itu sudah baik. Kemudian testing kami sudah 3 kali yang dipersyaratkan Kementerian Kesehatan. Jadi intinya Mbak, Jawa Barat fokus pada vaksinasi, kemudian kita akan kampanyekan terus prokes 5M, sambil siap-siap jangan-jangan nanti disergap di bulan depan, maka rumah sakit, oksigen, isolasi di desa sudah kami standby-kan 100%. Walaupun tadi saya ingatkan ternyata kasus Omikron tidak semua teoritis. Yang di Bandung kan ternyata udah 10 hari karantina gitu ya. Pas datang ke rumahnya selang 3 hari serumah kena, dites oleh genome sequencing ternyata Omikron. Kan agak beda dengan cepat menular cepat sembuhnya. Nah jadi inkubasinya mungkin beda-beda. Ini ilmu yang harus kita terus dapatkan buat di daerah, bisa kami lakukan apa yang sesuai dengan kenyataan. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Pandu. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Dr. Faris secara medis. Kalau dikatakan bahwa beda jenis vaksin justru bagus untuk buat efek kekebalan. Tapi di badan nggak apa-apa. Efek sampingnya bagaimana? Bisa demam tinggi kah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa kabar Indonesia Malam, Dok? Ini pertanyaan yang klasik dari masyarakat. Nggak apa-apa tuh, bener yakin bahwa tidak masalah ke badan saya kalau beda vaksin, misalnya Sinovac, Pfizer, bagaimana Dok? Iya, jadi sudah ada suatu analisis dari WHO yang dikeluarkan di 7 Desember 2021. Jadi dia sudah mengumpulkan berbagai bukti ya dari berbagai negara soal kombinasi dibandingkan misalnya homolog ya, homolog itu artinya 1, 2 dengan yang boosternya sama ya, kalau heterolog
itu berarti yang ketiganya berbeda dengan yang. Nah, memang pada beberapa indikator semuanya bagus ya, soal misalnya efektivitas vaksin. Efektivitas vaksin itu berarti keluarannya misalnya seberapa besar kemampuan untuk melindungi dari infeksi, kemudian mendapatkan gejala, rawat inap, dan masuk instalasi rawat intensif. Itu semuanya ada sedikit keunggulan pada heterolog. Jadi vaksin boosternya berbeda. Tetapi pada safety profile memang ada sedikit tendensi kejadian ikutan pasca imunisasi ya, misalnya nyeri kepala maupun nyeri otot yang lebih tinggi pada yang heterolog. Tapi ini tidak bermakna dan bukan kejadian serius ya, hampir tidak pernah dilaporkan ada efek samping fatal. Jadi inilah rasionalisasi atau latar belakang dipilihnya kebijakan untuk mengambil vaksin booster yang berbeda dari vaksin pertama atau kedua. Kenapa sih kita harus di booster? Kenapa harus vaksin lagi? Padahal sudah 2 kali. Apa berarti selanjutnya kita akan vaksin terus tiap tahun? Ya, kita tahu bahwa kadar antibodi dalam tubuh kita itu tidak permanen ya. Dia akan terus menurun secara gradual seiring waktu. Dan sifat dari suatu sel memori adalah dia butuh stimulasi ulang. Dengan cara apa? Dengan tentunya lebih baik stimulasinya itu melalui vaksinasi ketimbang mendapatkan infeksi alamiah, karena infeksi alamiah juga memberikan antibodi yang lebih baik. Nah, jadi kita perlu meningkatkan atau menjaga kadar antibodi melalui vaksinasi berulang. Demikian. Habis vaksin booster boleh tidak kemudian minum vitamin, bahkan juga minum obat demam atau juga vaksin flu untuk booster lagi jadi 4 gitu. Kadang-kadang masyarakat suka nambah-nambah ya. Betul, ini banyak pertanyaan di masyarakat ya. Jadi prinsipnya begini, kombinasi beberapa vaksin dimungkinkan, 2-3 vaksin yang berbeda pada sekali penyuntikan, tapi tidak dengan COVID. Vaksin COVID dengan vaksin non-COVID jaraknya biasanya 1 bulan, 4 minggu. Jadi kita kalau menjadwalkan vaksin COVID, maka vaksin yang lainnya terpaksa dijeda. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya mendapatkan efek samping ya, maka misalnya kalau dengan air putih hangat, mandi, air hangat segala macam tidak mengatasi, maka ya masih dibolehkan misalnya paracetamol. Tapi untuk steroid atau penghilang nyeri itu kurang dianjurkan. Baik, terima kasih Dr. Faris. Nah, kita tunggu saja pemirsa kapan kita mendapat jadwal vaksin booster. Bagi yang belum divaksin, segera vaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.